buat pilot-pilot sama pramugari, biasanya mereka beristirahat di sana. Sekarang di bandara sudah dibangun masjid-masjid terbaru. Kemudian ayah Bunda sebelah kiri ini ada masjid dan rumah sakit. Masjid ini, rumah sakit ini namanya Al Ansor. Kemudian sebelah kiri ini Masjid Ijabah namanya. Masjid apa? Ijabah. Masjid Ijabah. Di sini baginda Nabi selesai perang Badar pernah duduk dan bersimpuh. Kemudian baginda Nabi sholat dan berdoa. 3 permintaan baginda Nabi, 2 diijabah, 1 ditolak. Makanya dinamakan Masjid Ijabah. Berapa mintanya Nabi? 3. Yang diterima berapa? 2. Yang ditolak berapa? 1. Banyakkan ditolak apa banyakkan diterima? Makanya ayahanda bunda kalau berdoa yakin di antara permintaan ayahanda bunda yang banyak, pasti Allah akan ijabah yang kita butuhkan. Bukan yang kita minta, tapi yang kita butuhkan. Ayahanda bunda sebelah kanan, kembali kita melihat ada apa? Sebelah kanan ya, pemakaman Baki. Bapak-bapak apakah sudah masuk ke sini? Saya persilakan setiap habis subuh dan asar, tolong sekali aja masuk, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya daro qaumul mu'minin, ya ahlal baqi, al barqat wa rahmatullahi wa barakatuh, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullahu lana wa lakum al-afiyah. Al-Fatihah. Ada benda, barusan ada Albek, ya, itu Kentucky, Arab, yang kata-katanya sebentar lagi akan masuk ke Indonesia. Kalau dia masuk, mestinya ya orang-orang Islam mestinya hijrah, nggak usah lagi ke KFC, nggak usah lagi ke McD, ya, mestinya bantu saudara-saudara kita, karena yang punya Albek itu orang Palestina. Saat kita beli itu kita membantu saudara-saudara kita Palestina, sebagaimana orang-orang Yahudi dengan franchise KFC dan McD-nya. Di saat kita makan dengan Pepsi dan Coca-Cola-nya, di saat kita makan kita juga membantu mereka untuk membunuh saudara-saudara kita Palestina. Mudah-mudahan hati orang Palestina ini mau membuka dan franchise Albek di negara kita. Ayo benar sebelah kanan barusan kita lewatin itu ada masjid namanya Masjid Bilal. Namanya masjid apa? Masjid Bilal. Ayo benar Masjid Bilal yang kita tahu saat baginda pun gantung sepatu. Kalau kata pemain bola gantung, kalau kata pemain bulu tangkis gantung raket. Kalau tukang azan teringat bagaimana perjuangan baginda Nabi saat membebaskan Bilal dari posisinya yang seorang budak. Saat Bilal disiksa dengan hebatnya, kaum muslimin membantu Bilal sampai Bilal kemudian dibebaskan dari status beliau sebagai budak. Inilah kehebatan ajaran Islam yang menghapuskan sistem budak. Perbudakan tidak ada setelah Islam. Alhamdulillah. Walaupun di dalam fikih masih tetap ada yang namanya aman. Budak itu artinya aman. Aman itu berikan maaf, jangan sembarang. Boleh dimakan, boleh kagak, boleh dibuang, boleh diapain aja. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Ibu beli air, airnya mau diminum boleh, mau dibuang boleh, buat cuci kaki boleh. Dulu itu amat budak perempuan boleh diapain aja, kayak bini diapain aja boleh, karena udah dibeli.
Dan alhamdulillah sistem itu kemudian dihilangkan dari ajaran Islam. Alhamdulillah. Ayah dan bunda, saat ini kita akan menuju Masjid Quba. Quba mungkin sekarang sudah ramai sekali karena kita sudah telat 1 jam. 1 jam pas kita telat. Karena kemarin kita mengumumkan jam 7.30. Tapi alhamdulillah ya, kita jam 8.30 baru jalan. Mantap. Alhamdulillah. Berarti disiplin ya. Disiplin ya. Makanya kalau dalam ajaran baginda Nabi, dalam kesunahan ada yang namanya arba'in. Arba'in itu melatih kita untuk disiplin. Orang haji biasanya dilatih dengan kedisiplinan. Kalau orang udah bisa istiqomah dengan 40 waktu, dengan 40 hari minimal, dia berani istiqomah dalam satu waktu dan tidak pernah ditinggal. Lam tufawwituhu, kata baginda Nabi, tidak pernah ditinggal sama sekali. Sebelum azan, sebelum imam mengumandangkan takbir, mereka sudah ada dan bertakbir dengan imam. Maka di saat mereka bisa melakukan itu, mereka akan mempunyai sifat disiplin. Disiplinnya hebat. Ajaran agama kita padahal begitu. Woi. Ajaran agama kita padahal begitu. Tapi kenapa bisa 1 jam telat? Dari tempat dia tinggal. Summa zahaba Quba, kemudian dia jalan ke Quba. Masyan aw rakiban, dia jalan kaki atau naik kendaraan. Jadi sunnahnya jalan kaki sama naik kendaraan. Kalau ibu bapak kuat, jalan kaki. Deket loh, dari Masjid Jumat ke Masjid Quba kelihatannya. Apalagi ke sono. Kelihatannya deket ya bunda ya. Dekat kan? Kelihatan kan Bun? Kelihatan dekat, cobain. Ada yang mau nggak? Cobain. Pagi-pagi habis sholat subuh jalan deh. Ya. Iya. Enggak deh, nggak sampai 5 jam. Ini setengah jam kok sampai paling. Ya, kalau lari. Larinya kayak Muhammad Zohri, lari kayak lalu Zohri, cepet. Ya, ini Masjid Jumat. Ya, ini masjid pertama kali baginda Nabi melakukan sholat Jumat di saat sampai di kota Madinah. Ya, ini masjidnya, cakep juga.
ya. Kemudian baginda Nabi jalan kaki atau naik kendaraan ke Masjid Kuba. Itu jalan kaki dia ngikutin sunnah. Hari Sabtu mereka jalan kaki tuh. Ayo mau turun ngikutin sunnah? Takut kan? Udah enak sehat loh. Tuh lihat tuh jalan kaki. Itu didorong loh, jalan kaki dorong. Masya Allah banget, ya Allah. Ah? Parkirnya sampai sini tuh. Tuh parkirnya, oh sampai sini udah. Karena telat. Kalau tadi jam 7:30 yang sesuai aturan kita, insya Allah kita parkir agak apa begini. Ya, coba lihat. Karena saya lihat kemarin saat kita ke Bir Ali, itu Masya Allah manusia penuhnya kayak apa bis. Dan ini kejadian kita lihat sekarang. Kayak minggu kemarin kita. Ya, kita nggak tahu parkirnya kayak apa di mana. Tapi nggak apa-apa Bunda. Ya, karena memang itu udah qadar Allah, aturannya Allah, bukan maunya saya. Maunya saya 7:30, tapi maunya sudah 8:30. Allah nentuin 8:30. Alhamdulillah. Pada punya wudhu semuanya masih? Adakah yang batal? Yang batal ada nggak? Ada nggak?